saya, Ahmad Nazaruddin. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dengan jenis-jenis metode dalam pembelajaran. Ada yang masih ingat metode-metode pembelajaran? Saya ingin mengulas sedikit tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu cara yang digunakan oleh guru untuk mengimplementasikan dari rencana-rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis agar dapat berinteraksi dengan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Nah, pada video kali ini kita akan bahas apa aja sih metode-metode pembelajaran IPS. Karena untuk menjadi seorang guru dalam proses pembelajaran pasti menggunakan metode pembelajaran. Tetapi pertanyaannya itu, metode yang digunakan itu apa aja sih? Karena metode pembelajaran itu sangat banyak. Yang pertama, saya mengutip dari menurut Nasution dalam bukunya yang berjudul Strategi Pembelajaran. Dalam buku tersebut menyatakan bahwa ada 7 metode pembelajaran IPS yang menurut saya itu tidak asing di telinga kita. Yang pertama itu metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode pemberian tugas, yang kelima metode simulasi, yang keenam metode demonstrasi, yang terakhir adalah metode eksperimen. Ya, sekarang kita akan bahas ketujuh metode tersebut satu persatu. Yang pertama, metode ceramah. Jadi intinya metode ceramah ini guru menyampaikan atau menjelaskan materi pembelajaran dengan menggunakan secara lisan kepada sekelompok peserta didik. Yang kedua, itu metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode cara mengajar dengan menggunakan komunikasi dua arah antara peserta didik dengan pendidik. Jadi dalam metode tanya jawab itu keduanya harus saling aktif. Yang ketiga itu adalah metode diskusi. Adalah cara menyampaikan pembelajaran dengan mengumpulkan pendapat-pendapat disertai dengan kesimpulan dan apa aja permasalahannya. Jadi intinya itu cara menyampaikan pembelajaran dengan mengumpulkan pendapat dari masing-masing para siswa dengan membuat kesimpulan disertai dengan permasalahannya untuk memecahkan permasalahannya tersebut. Yang keempat, metode pemberian tugas adalah cara menyajikan bahan pembelajaran dengan memberikan tugas baik secara perorangan maupun secara kelompok, sehingga peserta didik atau siswa dapat berperan aktif di luar kelas. Karena ibaratnya itu metode pemberian tugas itu bisa dilaksanakan di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kelima adalah metode simulasi. Metode simulasi adalah cara menyampaikan bahan pembelajaran dengan bentuk bahan tiruan atau dengan konkret media untuk mencapai tujuan simulasi agar peserta didik dapat berinteraksi dengan lingkungan masa lalu atau mengingat masa lalu. Yang keenam adalah metode demonstrasi. Adalah cara menyampaikan pembelajaran dengan cara memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, seperti kita melaksanakan demonstrasi, misalnya ibadah sa'i. Itu boleh dilakukan dengan cara demonstrasi. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah metode eksperimen. Menyajikan materi pembelajaran dengan memberikan suatu tugas atau percobaan kepada para siswa untuk menyimpulkan suatu permasalahan. Nah, itu merupakan penjelasan dari saya terkait dengan jenis-jenis metode pembelajaran. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Dan jangan lupa di subscribe ya.